Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan fikih diambil dari kitab At-Tadhib fi Adillati Matan Ghayati wa Taqrib, Matan Abi Suja, yaitu fikih dasar mazhab Syafi'i. Pada kesempatan kali ini sudah masuk ke pembahasan kitabus shalah, itu bab salat. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. As-shalatu mafruḍatu khamsun. Salat wajib itu ada 5. Salat yang wajib itu ada 5. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayah. Dan juga hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Nah, ini berkaitan tentang kewajiban sholat 5 waktu. Maka bila mana seorang mukmin tidak mengerjakannya, masuk kepada perkara dosa besar, bahkan bisa hal-hal yang bainal kufri wa bainal mu'min wal kufr, bainal muslim wal kufr, itu pembeda atau pembatas antara orang kafir dan orang muslim itu adalah dengan sholatnya. Jadi kalau misalnya sholat tidak dikerjakan, kekhawatiran yang luar biasa adalah ia masuk ke ranah-ranah kekafiran. Ya, ini mesti harus dipahamkan oleh masyarakat kita. Adapun sudah masuk kepada pembahasan waktu-waktunya. Ad-duhru, waktu zuhur adalah wa awal waktiha zawalus syams. Waktu zuhur itu awal waktunya adalah ketika matahari itu tergelincir ke arah barat. Ya, kurang lebih dari matahari yang awalnya di atas lurus misalnya sama benda itu ada bayangannya sedikit ke arah barat. Ya, kurang lebih sedikit ke arah barat. Jadi tidak ada sampai bendanya itu, bayangannya itu sama dengan benda, tidak, tapi sedikit dari benda itu ada bayangan yang ke arah barat. Itu sudah masuk ke condongnya matahari ke arah barat atau tergelincirnya zawalus syams, tergelincirnya matahari ke arah barat. Nah, adapun waktu akhirnya wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilli zawal. Ketika bayangan benda itu sama dengan bayangan benda itu sama dengan benda tersebut, dan ketambahan yang sedikit tadi, bayangan tergelincirnya. Jadi misalnya benda kita tegakkan, bayangannya sama, sama benda tersebut. Setelah itu ketambahan sedikit waktu zawal di awal tadi. Ya. Jadi bayangannya sama dengan benda tersebut, ketambahan sedikit dari bayangan waktu tergelincir di awal zawalnya. Nah, itu sudah masuk akhir waktu zuhur. Adapun masuk waktu asar adalah wal asru wa awwalu waqtiha ziyadatu ala dhilli mithli. Ya.
Jadi waktu asar itu adalah waktunya, ya, bayangan, ya, sama dengan benda tersebut, ya. Jadi seperti tadi, benda yang bayangannya sama bertambah dengan waktu zawal duhur tadi. Hakikatnya ini masuk juga ke waktu asar, ya. Wa awal waqtiha ziyadatun, bertambahnya ala dzili misli, bayangan yang sama, ya, sama dengan benda tersebut, dan ketambahan waktu zawal yang tadi menandakan awal waktu zuhur. Jadi sama dengan bendanya, lalu ketambahan waktu zawalnya sedikit. Adapun akhirnya, wa akhiruhu fil ikhtiyar, adapun waktu yang dianjurkan ila limis laini, ya, bayangan tersebut 2 kali dari benda yang ada tadi. Misalnya kalau tongkat kita sudah tegakkan, 2 kali bayangan tongkat tersebut itu sudah masuk ke akhir-akhir waktu asar. Jadi 2 bayangan dari benda sudah masuk ke akhir-akhir waktu asar. Wafil jawas, adapun yang dibolehkan pada waktu-waktu akhir adalah ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari atau sampai tenggelamnya matahari, yaitu sudah mau masuk waktu maghrib, ya. Adapun selanjutnya wal maghribu wa waqtuha wahidun, adapun maghrib itu waktunya 1, wa huwa ghurubus syams, yaitu tenggelamnya matahari, wa bimiqdari ma yu'addinu wa yatawaddau wa yasturul aurah wa yuqimu shalah wa yusalli khamsa rak'atin ya. Adapun kadarnya atau lamanya dari waktu maghrib sampai waktu isya itu kurang lebih di sini disebutkan ma yu'addinu wa yatawaddau, apabila seorang itu azan dan ditambah dengan wudu, ditambah dengan ia menutupi auratnya, ya, memakai baju menutup auratnya, wa yuqimus shalah, lalu ia mengerjakan sholat, dan sholat yang ia kerjakan itu adalah 5 harokat. Nah, itu kurang lebih kadar dari waktu maghrib sampai waktu isya, ya, kurang lebih itu waktunya. Jadi dari orang yang azan, setelah itu ia tawadhu, wudu, setelah itu ia menutup auratnya, setelah itu ia mengerjakan sholat, yang sholatnya itu sampai 5 harokat, 5 rakaat. Nah, adapun waktu isya, wal isya'u wa awal waqtiha idza ghaba syafaq al ahmar, ya. Waktu isya itu termasuk manakala mega merah atau warna merah di ufuk itu hilang, ya. Jadi hilang. Jadi mega merah yang berapa kali kita mungkin jumpai ketika setelah maghrib itu hilang, maka itu sudah masuk waktu isya. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, adapun waktunya, waktu pilihannya adalah ila sulusil lail, ya. Waktu akhir dari sholat isya adalah bisa dipilih, yaitu fi ila sulusil lail, sepertiga malam, waktu sepertiga malam. Wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani, dan diperbolehkan masuk ke terbitnya fajar tsani, atau sering kita sebut dengan fajar shodiq, ya, fajar shodiq. Ini nanti juga menjadi awal waktu sholat subuh. Adapun subuh, wasubuhu wa awal waqtiha tulu'ul fajri tsani, adapun subuh itu adalah awal waktunya ketika terbitnya, ya, fajar tsani, fajar kedua, atau sering disebut dengan fajar shodiq, ya. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, adapun waktu akhirnya itu, ya, adalah pilihan ila isfar, ya, dimana bayangan itu mulai nampak. Jadi kalau misalnya habis sholat subuh nggak ada lampu nih yang jadi patokan kita, jadi begitu keluar bayangan murni dari matahari, dari
ya kurang lebih, bukan karena lampu, tapi murni karena emang sudah terang. Nah, itu bayangan itu terlihat, maka itu bisa dikatakan waktu akhir-akhir dari sholat subuh. Wafil jawazi ila tulu'i syams, dan diperbolehkan sampai terbitnya matahari. Nah, demikian saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang waktu-waktu sholat. Mudah-mudahan memberikan kita pemahaman manakala kita kondisinya tidak ada jam, kondisinya tidak ada waktu-waktu jadwal-jadwal sholat, kita kondisinya lagi camping atau lagi apa. Nah, kita bisa melakukan metode ini supaya kita memahami, oh sudah masuk waktu sholat, dan mudah-mudahan bisa memahami kita semua. Barakallahu fikum. Bila mana ada salahnya, minta maaf. Bila mana ini sebuah hal yang baik, tidak lupa untuk di like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.